Bayangkan sebuah skenario terburuk yang bisa terjadi besok pagi. Sistem radar peringatan dini kita tiba-tiba mendeteksi peluncuran rudal balistik antar benua yang melesat dengan kecepatan hipersonik mengarah tepat ke jantung ibu kota Jakarta. Waktu yang tersisa sebelum benturan hanyalah 15 menit. Pertanyaannya, di manakah presiden, panglima militer, dan elit negara akan berlindung? Kita selalu merasa aman dengan sistem pertahanan yang ada saat ini, padahal sistem komando militer kita mungkin sangat rapuh terhadap satu bom pintar berdaya ledak tinggi. Di era peperangan modern, ancaman tidak lagi datang dari infanteri yang berbaris, melainkan dari langit menembus jauh ke dalam tanah. Apakah bunker bawah tanah biasa yang kita miliki saat ini mampu menahan serangan tersebut? Mengapa beton bertulang yang tebalnya mencapai belasan meter tidak lagi berguna dalam peperangan modern? Ini adalah fakta yang mengejutkan, tetapi teknologi senjata penetrasi bumi telah berkembang jauh lebih cepat daripada teknologi material beton konvensional. Jika kita hanya menggali tanah biasa dan mengecornya dengan beton, itu sama saja dengan membuat peti mati bawah tanah yang sangat mahal. Amerika Serikat memiliki Gunung Cheyenne yang legendaris, sebuah benteng tak tertembus di dalam gunung batu. Swiss bahkan memiliki jaringan bunker bawah tanah yang cukup untuk menampung seluruh populasi rakyatnya. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Negara kepulauan dengan posisi geopolitik yang sangat strategis ini tampaknya masih tertinggal dalam konsep pertahanan komando bawah tanah yang absolut. Jika ancaman itu datang, bom penetrasi bumi akan menghancurkan bunker beton konvensional kita seperti menghancurkan kerupuk. Jawabannya tidak terletak pada seberapa banyak semen yang kita tuangkan, melainkan pada satu jenis batu purba yang tersembunyi di perut bumi Indonesia. Selamat datang di Kenapa Itu Ya, di mana kita akan membedah rahasia geologi pertahanan militer tingkat tinggi negara kita. Mari kita mulai dengan bab 1, anatomi ancaman modern. Mengapa bunker beton biasa dianggap sudah mati secara strategis? Untuk memahaminya, kita harus melihat senjata yang didesain khusus untuk menghancurkannya. Senjata ini dikenal sebagai bunker buster. Berbeda dengan bom konvensional yang meledak di permukaan, bom ini dirancang untuk menembus jauh ke dalam lapisan bumi sebelum meledak. Mari kita ambil contoh mahakarya destruktif modern, GBU, 57 Massive Ordnance Penetrator atau MOP. Ini bukanlah bom biasa. Ini adalah raksasa logam seberat 13 ton yang dijatuhkan dari pesawat pengebom siluman di ketinggian ekstrem. Energi kinetik yang dihasilkan saat bom ini meluncur ke bawah sangatlah masif, mengubahnya menjadi tombak meteor buatan manusia yang tak terhentikan. Rahasia utama dari GBU 57 MOP terletak pada selubung baja paduan khusus yang sangat keras dan desain hidrodinamikanya. Saat menghantam tanah, moncong bom ini tidak hancur. Sebaliknya, ia mengiris lapisan tanah liat, batuan pasir, dan bahkan beton bertulang seolah-olah itu adalah mentega yang hangat. Kecepatan dan masanya bekerja sama untuk menciptakan daya tembus yang luar biasa dalam. Spesifikasi militer menunjukkan bahwa GBU 57 mampu menembus hingga 60 meter beton bertulang yang sangat kuat. Bayangkan sebuah gedung setinggi 20 lantai tetapi ditanam di bawah tanah dan bom ini bisa menembus dari atap paling atas hingga ke lantai dasarnya tanpa memicu ledakan awal. Ini adalah mimpi buruk bagi insinyur sipil yang merancang fasilitas komando bawah tanah. Bagaimana bom ini tahu kapan harus meledak? Disinilah letak kecerdasan mematikannya. Bom ini dilengkapi dengan smart fuse, sebuah sumbu pintar yang menghitung rongga udara dan mengukur deselerasi. Ia tahu persis kapan ia telah menembus atap bunker dan berada di ruangan utama. Barulah pada saat itulah pemicu diaktifkan, melepaskan gelombang kejut termobarik yang menghancurkan segalanya dari dalam. Ketika ledakan terjadi di ruang tertutup di bawah tanah, efeknya berlipat ganda. Gelombang kejut tidak bisa menyebar ke udara bebas seperti ledakan di permukaan. Sebaliknya, energi itu memantul di dinding bunker, menciptakan tekanan berlebih, atau overpressure yang secara instan menghancurkan organ internal manusia dan meruntuhkan pilar-pilar penyangga beton sekuat apapun itu. Bahkan jika bunker beton tersebut dilapisi dengan plat baja tebal, panas ekstrem dari ledakan termobarik akan melelehkan infrastruktur ventilasi dan sistem kelistrikan seketika. Sistem penyaringan udara yang sangat vital untuk bertahan hidup di bawah tanah akan hancur lebur. Tanpa udara segar, sebuah bunker canggih bernilai triliunan rupiah hanya akan menjadi makam massal berteknologi tinggi. Inilah alasan mengapa konsep membangun bunker dengan cara menggali lubang dan mengecor beton di atasnya sudah benar-benar usang.
Musuh hanya perlu menghitung ketebalan beton Anda dan menyesuaikan kecepatan terminal serta berat bom penetrator mereka. Secara fisika, beton memiliki batas kekuatan tekan maksimal yang tidak bisa dilampaui, tidak peduli seberapa tebal Anda membuatnya. Selain GBU-57, ancaman baru juga datang dari rudal hipersonik yang meluncur dengan kecepatan Mach 5 atau lebih. Energi kinetik murni dari tabrakan rudal hipersonik dengan permukaan bumi setara dengan ledakan meteorit kecil. Beton buatan manusia tidak memiliki struktur kristal alami untuk menyerap dan menyebarkan energi kejut berskala planet seperti ini tanpa mengalami keretakan struktural fatal. Jadi, jika beton bertulang sudah tidak bisa lagi diandalkan untuk melindungi pusat komando strategis negara, apa alternatifnya? Jawabannya telah disediakan oleh alam selama miliaran tahun. Kita harus beralih dari material buatan manusia ke material yang dibentuk oleh panas dan tekanan inti bumi itu sendiri. Kita harus berbicara tentang formasi batuan beku intrusif. Memasuki bab 2, fisika batu granit. Mengapa harus granit? Granit adalah batuan beku yang terbentuk dari magma yang mendingin secara perlahan jauh di bawah permukaan bumi selama jutaan tahun. Proses pendinginan yang sangat lambat ini di bawah tekanan tektonik yang ekstrem memungkinkan mineral-mineral seperti kuarsa, feldspar, dan mika mengkristal dengan sempurna dan saling mengunci secara mikroskopis. Struktur kristal yang saling mengunci inilah yang memberi granit kepadatan yang luar biasa, berbeda dengan beton yang berpori dan memiliki gelembung udara mikroskopis. Granit murni hampir tidak memiliki ruang kosong di dalamnya. Kepadatan ini berarti tidak ada ruang bagi material untuk terkompresi saat terkena benturan, membuatnya sangat tahan terhadap penetrasi fisik dari proyektil atau bom. Mari kita bahas metrik yang disebut compressive strength atau kekuatan tekan. Beton bertulang standar militer memiliki kekuatan tekan sekitar 50 hingga 100 megapascal. Cukup kuat untuk menahan gedung pencakar langit. Namun, batu granit yang solid dan tidak retak dapat memiliki kekuatan tekan melebihi 200 hingga 250 megapascal, jauh mengungguli beton terbaik sekalipun. Namun, kekuatan tekan bukanlah satu-satunya alasan mengapa granit dipilih sebagai perisai anti kiamat. Faktor yang lebih penting dalam menahan serangan nuklir atau bom penetrasi masif adalah kemampuannya menyerap dan mendispersikan gelombang kejut termonuklir. Ini berkaitan erat dengan sifat impedansi akustik dan mekanika rambatan gelombang seismik di dalam medium padat yang homogen. Ketika sebuah bom meledak di permukaan gunung granit, gelombang kejutnya akan menjalar ke dalam batuan. Karena granit sangat padat dan seragam, energi kejut ini disebarkan secara merata ke segala arah melalui jaringan kristalnya. Energi destruktif yang tadinya terpusat di satu titik, dengan cepat diredam dan dilemahkan seiring bertambahnya kedalaman, melindungi rongga yang ada jauh di bawahnya. Bayangkan granit seperti sebuah spons raksasa, tetapi bukannya menyerap air, ia menyerap energi kinetik dan getaran seismik. Ketebalan adalah kunci di sini. Setiap meter granit yang harus dilewati oleh gelombang kejut akan menguras energi ledakan secara eksponensial. 100 meter granit solid yang utuh sudah cukup untuk menahan ledakan nuklir taktis yang terjadi tepat di atasnya. Selain meredam kejut mekanis, granit juga merupakan isolator termal yang sangat baik. Ledakan nuklir menghasilkan suhu jutaan derajat Celcius dalam sepersekian detik, menciptakan bola api yang menguapkan material di sekitarnya. Sementara permukaan luar gunung granit mungkin mencair dan menjadi kaca akibat panas ekstrem tersebut, lapisan di bawahnya tetap dingin dan stabil. Stabilitas termal ini sangat krusial. Sistem pendingin di dalam bunker komando membutuhkan suhu lingkungan yang stabil agar dapat beroperasi secara optimal. Granit yang tersembunyi jauh dari fluktuasi cuaca permukaan dan efek termal senjata mempertahankan suhu dingin alami yang konstan sepanjang tahun. Ini adalah sistem pendingin pasif raksasa yang disediakan secara gratis oleh alam. Lebih jauh lagi, granit murni memiliki permeabilitas air yang sangat rendah. Artinya, air tanah sangat sulit untuk merembes menembus pori-pori granit yang padat. Dalam konstruksi bawah tanah, air adalah musuh utama yang dapat menyebabkan korosi pada peralatan elektronik sensitif dan melemahkan struktur penyangga. Bunker granit secara alami kedap air jika dibangun di blok batuan yang tepat. Sifat geomagnetik granit juga memberikan keuntungan tambahan. Kandungan mineral tertentu dalam formasi granit masif dapat membantu melemahkan efek dari electromagnetic pulse atau EMP yang dilepaskan selama ledakan nuklir ketinggian tinggi.
EMP dapat menggoreng semua sirkuit elektronik yang tidak terlindungi. Lapisan granit tebal bertindak sebagai perisai elektromagnetik alami tambahan. Namun, ada satu syarat mutlak agar granit dapat berfungsi sebagai perisai kiamat yang sempurna. Batuan granit tersebut haruslah masif, utuh, dan sedapat mungkin bebas dari patahan atau retakan geologis yang besar. Retakan alami dalam formasi granit dapat menjadi titik lemah di mana gelombang kejut dari bom penetrator dapat merambat masuk atau air tanah dapat bocor membanjiri fasilitas. Mencari formasi granit yang utuh dan sangat besar seperti itu tidaklah mudah. Kebanyakan pegunungan di dunia telah mengalami proses tektonik ekstrem yang mematahkan dan menghancurkan integritas batuannya selama jutaan tahun. Oleh karena itu, ahli geologi militer harus melakukan pemetaan sonar dan survei seismik mendalam untuk menemukan blok granit yang benar-benar solid dan tak terputus. Ketika sebuah blok granit masif yang sempurna ditemukan, ia bukan lagi sekadar formasi geologis biasa. Di mata para ahli strategi pertahanan, blok batu itu adalah aset strategis nasional yang nilainya tidak dapat diukur dengan uang. Ia adalah kanvas kosong di mana arsitektur pertahanan paling ekstrem dapat dipahat, sebuah brankas alam yang tak dapat ditembus oleh senjata buatan manusia. Dengan memahami fisika kekuatan, kepadatan, dan kemampuan peredaman kejut dari batu granit, pertanyaannya kini beralih ke geografi. Amerika Serikat memiliki pegunungan Rocky yang kaya akan granit. Skandinavia berdiri di atas perisai Baltik yang merupakan hamparan batuan beku purba. Bagaimanakah dengan lanskap geologi negara kita sendiri? Apakah Indonesia, negara kepulauan yang terkenal dengan gunung berapinya, memiliki formasi batuan purba sekuat granit yang cukup besar untuk menyembunyikan pusat komando militer? Untuk menjawabnya, kita harus membedah peta geologi Nusantara secara terperinci. Mari kita masuk ke bab 3, pemetaan geologi Indonesia dan pencarian perisai alam terdalam. Indonesia dikenal di seluruh dunia karena letaknya di atas cincin api Pasifik atau Ring of Fire. Ini adalah zona subduksi aktif di mana lempeng-lempeng tektonik raksasa saling bertabrakan, menghasilkan rangkaian gunung berapi paling aktif di bumi. Secara geologis, ini berarti sebagian besar daratan kita terbentuk dari material vulkanik muda yang terus-menerus berubah dan bergejolak. Batuan yang dihasilkan oleh aktivitas gunung berapi aktif ini, seperti tuf vulkanik, batu apung, dan breksi, umumnya sangat berpori, rapuh, dan penuh dengan rekahan. Secara struktural, batuan vulkanik muda ini adalah mimpi buruk bagi konstruksi bunker komando tingkat tinggi. Mereka tidak memiliki kepadatan dan kekuatan tekan yang dibutuhkan untuk menahan ledakan bom penetrator bumi. Selain itu, membangun bunker di zona cincin api berarti bunker tersebut akan terus-menerus dihantam oleh gempa tektonik dan vulkanik. Bahkan jika bom musuh tidak menghancurkannya, pergeseran sesar aktif dapat merobek struktur beton bawah tanah dan menghancurkan presisi sistem komando militer. Pulau Jawa, misalnya, dilintasi oleh banyak sesar aktif yang sangat berbahaya. Lalu, di mana kita bisa menemukan stabilitas geologis di Indonesia? Kita harus mencari daratan tertua, wilayah yang telah stabil secara tektonik selama ratusan juta tahun dan tidak memiliki gunung berapi aktif. Wilayah ini dikenal dalam geologi sebagai keraton atau perisai benua. Di Indonesia, potongan perisai benua purba ini dapat ditemukan di Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan secara tektonik sangat stabil karena berada jauh dari zona subduksi aktif. Tidak ada gunung berapi aktif di sana dan frekuensi gempa bumi sangatlah rendah dibandingkan pulau-pulau lain. Jauh di bawah hutan hujan tropisnya yang lebat, tersembunyi formasi batuan beku intrusif purba termasuk blok-blok granit masif yang telah mengeras selama era Mesozoikum. Salah satu formasi yang paling menarik bagi ahli geologi militer adalah pegunungan Swaner di Kalimantan. Ini adalah batolit raksasa. Sebuah intrusi magma purba yang sangat besar yang membeku jauh di bawah tanah dan perlahan terekspos oleh erosi selama jutaan tahun. Batolit ini sebagian besar terdiri dari granit dan granodiorit yang sangat keras, padat, dan stabil secara struktural. Bongkahan granit raksasa di Kalimantan ini menawarkan fondasi yang sempurna untuk sebuah bunker komando strategis. Kestabilan tektoniknya menjamin bahwa infrastruktur bawah tanah tidak akan hancur oleh gempa bumi alami. Sementara kepadatan granitnya memberikan perisai pasif yang tak tertembus terhadap senjata penetrasi bumi modern dan gelombang kejut nuklir taktis. Selain Kalimantan, Pulau Sumatera juga memiliki potensi geologis yang menarik meskipun posisinya lebih kompleks.
Sumatera dilewati oleh patahan Semangko yang sangat aktif. Namun, di sepanjang pesisir barat dan beberapa wilayah pedalamannya, terdapat formasi batuan intrusif yang terbentuk dari aktivitas magma purba menciptakan kantong-kantong granit yang sangat kuat. Tantangan di Sumatera adalah menemukan blok granit utuh yang cukup jauh dari zona sesar aktif agar tidak terpengaruh oleh gempa bumi besar. Jika ahli geoteknik militer dapat memetakan blok granit masif yang terisolasi dari pergerakan tektonik di Sumatera, itu bisa menjadi lokasi strategis yang sangat ideal karena kedekatannya dengan rute pelayaran internasional Selat Malaka. Kepulauan Riau dan Bangka Belitung juga dikenal memiliki singkapan granit yang ekstensif. Batuan granit di wilayah ini sangat ikonik, sering terlihat sebagai batu-batu raksasa di sepanjang pantai. Batuan ini adalah bagian dari sabuk timah Asia Tenggara yang membentang dari daratan Asia. Blok granit raksasa di wilayah ini berpotensi digali menjadi fasilitas Komando Angkatan Laut Bawah Tanah. Bayangkan sebuah pangkalan kapal selam rahasia atau pusat komando maritim yang diukir langsung ke dalam formasi batuan granit di pesisir pulau yang secara geologis stabil. Fasilitas seperti ini tidak akan terlihat oleh satelit mata-mata, kebal terhadap serangan udara presisi, dan dapat mengendalikan lalu lintas maritim di salah satu jalur air tersibuk di dunia dengan aman. Namun, memetakan keberadaan granit di permukaan hanyalah langkah pertama. Untuk membangun bunker kiamat, militer membutuhkan data tomografi seismik 3 dimensi yang sangat akurat. Mereka harus mengetahui secara pasti seberapa dalam formasi granit tersebut membentang ke bawah tanah, apakah ada retakan tersembunyi, dan di mana letak kantong air tanah bertekanan tinggi. Survei semacam ini membutuhkan teknologi canggih seperti pemindai gravitasi anomali dan radar penembus bumi bertenaga tinggi. Ini adalah operasi intelijen geologis yang sangat rahasia. Lokasi pasti dari blok granit masif dan sempurna yang dipilih oleh negara untuk fasilitas komando tertingginya akan selalu diklasifikasikan sebagai rahasia pertahanan tingkat paling atas. Keputusan strategis untuk memindahkan ibu kota negara ke Nusantara di Kalimantan Timur secara geologis masuk akal dari perspektif pertahanan. Wilayah tersebut terletak di atas perisai geologis yang stabil, memberikan akses ke lapisan batuan purba yang dalam, jauh dari ancaman vulkanik langsung yang mengintai setiap kota besar di Pulau Jawa. Dengan batuan dasar granit yang kuat di pedalaman Kalimantan, Indonesia secara teoritis memiliki bahan baku alam yang dibutuhkan untuk membangun fasilitas pertahanan mutlak, tetapi memiliki batu yang tepat hanyalah permulaan. Bagaimana sebenarnya cara manusia mengukir kota komando di dalam gunung batu yang sangat keras? Mari kita lihat studi kasus global. Bab 4. Studi kasus global. Untuk memahami skala epik dari rekayasa bunker granit, kita harus melihat Cheyenne Mountain Complex di Colorado, Amerika Serikat. Dibangun pada puncak Perang Dingin, fasilitas ini dirancang untuk bertahan dari serangan langsung bom nuklir Soviet berkekuatan multi-megaton. Mereka tidak sekadar menggali lubang, mereka melubangi seluruh gunung granit utuh. Para insinyur militer Amerika meledakkan dan memindahkan jutaan ton batuan granit padat untuk menciptakan ruang gua buatan raksasa. Di dalam rongga granit ini, mereka membangun 15 bangunan baja tahan guncangan setinggi 3 lantai. Bangunan-bangunan ini tidak menyentuh dinding gunung secara langsung, melainkan diletakkan di atas lebih dari 1.000 pegas baja raksasa. Sistem pegas raksasa ini adalah mahakarya rekayasa mekanik. Jika sebuah bom nuklir meledak di permukaan gunung, gelombang kejut seismik akan merambat melalui granit. Namun, ketika getaran itu mencapai rongga bunker, pegas-pegas baja tersebut akan menyerap dan meredam guncangan ekstrem tersebut, memastikan bangunan di atasnya, dan komputer sensitif di dalamnya tetap utuh tanpa kerusakan. Selain perlindungan seismik, Cheyenne Mountain dilindungi oleh sepasang pintu tahan ledakan seberat 25 ton yang terbuat dari baja paduan padat. Pintu ini dirancang untuk menahan gelombang tekanan berlebih yang mematikan. Saat pintu ini ditutup dan disegel, kompleks di dalamnya sepenuhnya terisolasi dari atmosfer luar, menjadikannya dunia mandiri di dalam batu. Studi kasus kedua yang tak kalah menakjubkan adalah Pangkalan Angkatan Laut Muske di Swedia. Berbeda dengan Amerika yang membangun pusat komando udara, Swedia mengukir galangan kapal angkatan laut seukuran kota langsung ke dalam tebing granit di pesisir kepulauan mereka. Ini adalah fasilitas maritim bawah tanah terbesar yang pernah dibangun manusia. Di Muske, kapal selam dan kapal perusak rudal dapat berlayar dari laut lepas langsung masuk ke dalam terowongan granit raksasa yang tersembunyi. Di dalam perut gunung batu tersebut terdapat fasilitas perbaikan lengkap,
gudang amunisi, dan rumah sakit bawah tanah. Granit Swedia yang sangat keras memberikan perlindungan absolut dari serangan udara dan radiasi nuklir. Insinyur Swedia memanfaatkan kekuatan alami granit untuk menciptakan ruang bawah tanah tanpa penyangga beton yang berlebihan. Karena granit memiliki kekuatan tekan yang sangat tinggi, dinding gua yang dipahat dapat menahan beban jutaan ton batu di atasnya tanpa runtuh. Mereka menggunakan teknik rock bolting untuk memperkuat langit-langit gua dari potensi jatuhan batuan kecil. Kedua contoh ini, Cheyenne Mountain dan Muske, membuktikan satu prinsip universal dalam geostrategi militer. Ketika ancaman dari langit menjadi terlalu mematikan, satu-satunya tempat untuk bertahan hidup adalah dengan kembali ke dalam pelukan batu purba. Granit adalah perisai pelindung terakhir umat manusia dari senjata pemusnah massal ciptaannya sendiri. Namun, fasilitas-fasilitas ini tidak dibangun dalam semalam. Cheyenne Mountain membutuhkan waktu bertahun-tahun dan dana miliaran dolar untuk diselesaikan. Menggali lubang di tanah biasa adalah satu hal, tetapi memotong dan menghancurkan ratusan ribu meter kubik batu granit padat adalah tantangan rekayasa yang berada di tingkat kesulitan yang sama sekali berbeda. Jika Indonesia memutuskan untuk membangun fasilitas sekelas Cheyenne Mountain di pedalaman batuan purba Kalimantan atau Sumatera, proyek tersebut akan menjadi salah satu inisiatif infrastruktur paling ambisius dan rahasia dalam sejarah modern bangsa ini. Pertanyaannya, apakah kita memiliki teknologi dan sumber daya logistik untuk menaklukkan batu granit yang sangat keras tersebut? Memasuki bab 5, tantangan logistik dan rekayasa. Bagaimana tepatnya cara kita melubangi gunung granit masif? Metode peledakan konvensional dengan dinamit seringkali terlalu berisiko karena dapat menciptakan retakan mikro pada struktur dinding batuan yang tersisa, melemahkan integritas alami granit yang justru kita butuhkan sebagai perisai utama. Oleh karena itu, rekayasa modern mengandalkan keajaiban mekanis yang disebut Tunnel Boring Machine atau TBM. Namun, ini bukanlah TBM biasa yang digunakan untuk membuat terowongan kereta bawah tanah di lapisan tanah lunak. TBM untuk memotong granit adalah monster baja raksasa yang dilengkapi dengan cakram pemotong paduan tungsten karbida yang sangat keras. Mesin TBM raksasa ini bekerja dengan menekan kepala pemotongnya yang berputar lambat namun dengan torsi yang luar biasa besar ke dinding granit. Cakram tungsten karbida tidak memotong batu seperti pisau, melainkan menghancurkan ikatan kristal granit melalui tekanan ekstrem secara terus-menerus, mengikisnya milimeter demi milimeter dalam proses yang sangat lambat dan memekakkan telinga. Proses pengeboran batuan keras ini menghasilkan panas gesekan yang luar biasa tinggi. Cakram pemotong dapat meleleh jika tidak didinginkan secara konstan. Oleh karena itu, sistem TBM harus memompa ribuan liter cairan pendingin khusus ke kepala pemotongan setiap jamnya. Lumpur batu yang dihasilkan kemudian diangkut keluar melalui sistem ban berjalan yang panjangnya bisa mencapai beberapa kilometer. Tantangan logistik berikutnya adalah apa yang harus dilakukan dengan jutaan ton batu granit yang telah digali. Ini adalah masalah keamanan operasional yang sangat serius. Jika Anda membuang tumpukan batu granit segar di tengah hutan secara sembarangan, satelit pengintai musuh yang menggunakan radar apertur sintetis akan dengan mudah mendeteksi anomali geologis tersebut. Tumpukan batu galian yang besar adalah tanda tangan visual yang meneriakkan bahwa ada fasilitas bawah tanah rahasia sedang dibangun di sana. Untuk menjaga kerahasiaan absolut, material galian harus diangkut secara diam-diam pada malam hari, didistribusikan ke berbagai proyek infrastruktur sipil yang jauh, atau bahkan dibuang ke dasar laut tanpa meninggalkan jejak termal atau visual di permukaan. Setelah rongga utama di dalam granit selesai digali, tantangan rekayasa beralih ke sistem penyangga kehidupan. Sebuah bunker kiamat harus dapat menopang ratusan staf militer dan elit pemerintahan selama berbulan-bulan tanpa pasokan dari dunia luar. Ini membutuhkan sistem ventilasi raksasa yang mampu menyaring partikel radioaktif, agen senjata biologis, dan gas saraf kimiawi mematikan. Sistem ventilasi udara ini adalah titik kelemahan paling kritis dari bunker sedalam apapun. Saluran udara harus terhubung ke permukaan untuk mengambil oksigen. Bagaimana cara melindungi saluran udara ini dari gelombang tekanan ledakan termobarik yang dapat merambat masuk dan menghancurkan paru-paru penghuni di dalam? Jawabannya terletak pada katup penutup otomatis berkecepatan milidetik. Katup anti ledakan ini menggunakan sensor tekanan presisi tinggi. Saat sensor mendeteksi lonjakan tekanan yang tidak normal di luar,
Pegas mekanis raksasa akan membanting katup baja padat hingga tertutup rapat dalam hitungan milidetik, menyegel bunker secara hermetis sebelum gelombang kejut yang mematikan sempat masuk menembus lorong ventilasi utama. Selain udara, pembangkit listrik adalah urat nadi fasilitas ini. Generator diesel konvensional membutuhkan pasokan udara yang sangat besar untuk pembakaran dan menghasilkan gas buang yang beracun, serta jejak panas atau thermal signature yang sangat mudah dilacak oleh satelit inframerah musuh. Solusi paling ideal, meskipun sangat mahal dan kompleks, adalah reaktor nuklir mikro bawah tanah. Reaktor nuklir mikro dapat beroperasi selama puluhan tahun tanpa perlu pengisian bahan bakar, tidak membutuhkan oksigen untuk menghasilkan listrik, dan tidak menghasilkan gas buang yang panas ke permukaan. Di dalam cangkang pelindung batu granit purba, radiasi dari reaktor ini akan terserap sepenuhnya, menjadikannya sumber energi mandiri yang sempurna untuk skenario perang akhir zaman. Namun masalah pasokan air tidak bisa diabaikan. Sumber air dari luar bisa saja terkontaminasi oleh kejatuhan radioaktif atau senjata biologi. Karena granit sangat padat dan tidak menyimpan air tanah dalam jumlah besar, fasilitas ini harus membangun reservoir air bawah tanah raksasa atau mengebor sangat dalam untuk mencapai akuifer purba yang terisolasi dari siklus air permukaan bumi. Tantangan rekayasa ini menegaskan satu hal, membangun bunker komando dalam deformasi batuan granit bukanlah sekadar proyek konstruksi sipil. Ini adalah penciptaan ulang ekosistem mandiri tertutup yang terpisah dari biosfer bumi, sebuah stasiun luar angkasa yang ditanam ke arah yang berlawanan, jauh menembus ke dalam perut planet kita. Biayanya hampir tak terhingga. Hanya negara-negara dengan anggaran militer raksasa dan teknologi rekayasa geoteknik paling maju yang mampu menyelesaikan mega proyek rahasia berskala seperti ini. Bagi Indonesia dengan tantangan geografis dan alokasi anggaran pertahanan yang ada, membangun satu bunker granit raksasa terpusat mungkin secara ekonomi dan logistik sangat sulit untuk diwujudkan dalam waktu dekat. Hal ini membawa kita pada sebuah persimpangan strategis yang sangat penting. Jika membangun satu fasilitas super aman di dalam formasi granit terlalu mahal dan berisiko, jika lokasinya akhirnya bocor ke intelijen musuh, adakah doktrin pertahanan lain yang lebih cocok dengan karakter geografi Nusantara? Mari kita bahas dalam kesimpulan akhir analisis kita. Memasuki bab 6, kesimpulan geostrategis. Pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah, apakah Indonesia benar-benar membutuhkan satu bunker komando raksasa yang tertanam dalam deformasi granit purba? Ataukah doktrin pertahanan negara kepulauan kita menuntut pendekatan asimetris yang sama sekali berbeda dari negara-negara kontinental seperti Amerika atau Rusia? Secara taktis, menaruh semua komando tertinggi negara dalam satu lokasi tetap, sekuat apapun perlindungan granitnya, berarti menciptakan satu target prioritas bernilai sangat tinggi bagi musuh. Jika musuh meluncurkan rentetan rudal balistik hipersonik berturut-turut ke titik koordinat yang sama, bahkan gunung granit paling keras pun pada akhirnya akan menyerah pada hukum fisika murni. Konsep pertahanan modern yang lebih relevan untuk negara kepulauan adalah desentralisasi komando atau penyebaran. Daripada menghabiskan 100 triliun untuk satu bunker anti kiamat yang dapat dikepung, secara strategis mungkin lebih cerdas membangun puluhan fasilitas komando skala menengah yang tersembunyi di berbagai pulau, dihubungkan oleh jaringan komunikasi kuantum bawah laut. Dengan desentralisasi, musuh dihadapkan pada masalah penargetan yang sangat rumit. Mereka tidak bisa lagi memenggal kepala komando militer negara hanya dengan satu serangan presisi. Jika satu titik komando di Sumatera hancur, titik lain di formasi Batuan Kalimantan atau Sulawesi akan secara otomatis mengambil alih kendali operasi militer secara real-time tanpa jeda komando. Namun desentralisasi bukan berarti kita tidak membutuhkan perlindungan geologis sama sekali. Fasilitas-fasilitas terdesentralisasi ini tetap harus kebal terhadap serangan senjata konvensional modern. Disinilah pemetaan geologi militer tetap memainkan peran vital. Titik-titik komando yang tersebar ini idealnya tetap dibangun dengan memanfaatkan keunggulan formasi batuan keras lokal. Bahkan di pulau-pulau vulkanik seperti Jawa, militer dapat memanfaatkan formasi batuan beku intrusif kecil atau ruang bawah tanah alami yang dimodifikasi dengan zirah komposit modern. Kombinasi antara geografi yang menyembunyikan dan material yang melindungi adalah kunci dari doktrin pertahanan spasial yang tangguh
untuk menghadapi ancaman militer asimetris abad 21. Perpindahan pusat pemerintahan ke IKN di Kalimantan juga membuka peluang emas untuk mengintegrasikan pertahanan geologis sejak fase perencanaan awal. Dengan letaknya yang berada di atas perisai geologis yang lebih stabil, IKN memiliki keuntungan alamiah untuk membangun infrastruktur komando strategis yang jauh lebih aman dari ancaman seismik dan serangan rudal balistik konvensional. Faktanya, geografi Kepulauan Indonesia adalah perisai pertahanan alami yang paling utama. Lautan yang luas, ribuan pulau yang menyulitkan logistik invasi musuh, dan lapisan hutan hujan lebat yang menyembunyikan pergerakan pasukan adalah benteng sejati kita. Pertahanan bawah tanah berbasis geologi hanyalah lapisan terakhir dari sistem pertahanan berlapis atau defense in depth yang kita miliki. Pada akhirnya, perdebatan tentang apakah kita membutuhkan bunker granit raksasa seperti Cheyenne Mountain atau tidak, memaksa kita untuk merenungkan hakikat peperangan masa depan. Perang modern bukan lagi tentang mengumpulkan pasukan besar di satu medan tempur terbuka. Ini adalah permainan petak umpet mematikan di ranah kecerdasan buatan, teknologi hipersonik, dan spionase satelit, batu granit yang purba dan diam, yang telah ada jauh sebelum umat manusia menemukan api, ironisnya menjadi tempat perlindungan terakhir kita dari teknologi penghancur paling mutakhir yang kita ciptakan sendiri. Kepadatan dan kekuatannya yang tak tertandingi adalah pengingat bahwa alam selalu senjata tepat-tepat absolut atas setiap kekuatan destruktif yang bisa direkayasa oleh manusia. Keamanan sejati bagi sebuah bangsa tidak hanya terletak pada ketebalan dinding bunker batu yang dimilikinya, melainkan pada kemampuannya untuk mendeteksi ancaman sebelum ancaman itu diluncurkan, dan diplomasi geostrategis yang mencegah tombol peluncuran nuklir itu ditekan sejak awal. Bunker bawah tanah adalah jaring pengaman terakhir, asuransi kiamat yang kita harap tidak akan pernah diklaim. Namun, sebagai bangsa yang besar dan berdaulat, kesiapsiagaan adalah sebuah keharusan mutlak. Memahami topografi geologi kita sendiri dan menyusun cetak biru pertahanan bawah tanah yang adaptif adalah langkah esensial untuk menjamin kelangsungan hidup negara dalam skenario terburuk apapun di masa depan. Rahasia geologi Indonesia menyimpan kekuatan yang luar biasa. Cincin api memberikan kita tanah vulkanik yang subur untuk kehidupan, sementara formasi batuan purba di pedalaman menawarkan perisai baja tak kasat mata untuk perlindungan. Tugas generasi ahli geologi dan insinyur pertahanan kita berikutnya adalah menggabungkan potensi alam ini dengan inovasi teknologi keamanan tertinggi. Jadi, jika Perang Dunia Ketiga pecah besok pagi, kemanakah presiden dan komando militer tertinggi kita akan pergi? Mungkin bukan ke satu gunung granit raksasa seperti Cheyenne Mountain, melainkan menyebar ke dalam jaringan simpul komando tak kasat mata yang terintegrasi cerdas dengan kekuatan geologi lokal Nusantara, mengendalikan pertahanan dari bayang-bayang bumi pertiwi. Mari kita lihat visualisasi klimaks dari simulasi fisika ini. Perhatikan layar Anda. Di sebelah kiri, bom penetrator seberat 13 ton menghantam lapisan tanah biasa dan bunker beton konvensional. Energi kinetik dan gelombang ledakannya menghancurkan segalanya hingga kedalaman puluhan meter seketika, meninggalkan kawah kiamat yang menganga lebar dan reruntuhan baja yang meleleh. Sekarang lihat di sebelah kanan. Bom yang sama, dengan kecepatan terminal yang sama, menghantam lapisan batu granit Mayo setebal 100 meter. Bom tersebut hancur berkeping-keping saat membentur permukaan granit yang tak tertembus. Gelombang kejutnya menjalar ke dalam, tetapi segera diredam dan dihamburkan oleh kepadatan kristal batu purba, menyisakan bunker di bawahnya tak tersentuh. Inilah demonstrasi mutlak dari superioritas geologi atas rekayasa senjata manusia. Alam telah menyediakan perisainya, kita hanya perlu memiliki keahlian logistik dan visi strategis yang berani untuk memanfaatkannya. Membangun benteng komando di dalam pelukan batu purba bukanlah sekadar proyek infrastruktur, melainkan sebuah pernyataan kedaulatan absolut atas wilayah ruang bawah tanah kita. Pengetahuan tentang geologi militer ini sangatlah penting. Ia mengubah cara kita melihat gunung, perbukitan, dan daratan di sekitar kita. Mereka bukan sekadar pemandangan alam, melainkan aset taktis pertahanan negara. Memahami rahasia geologi Indonesia berarti memahami anatomi kelangsungan hidup bangsa kita di tengah ancaman peperangan era modern yang semakin kompleks dan mematikan. Dari GBU, 57 MOP yang menembus tanah, fisika kepadatan batu granit yang meredam ledakan nuklir, hingga tantangan rekayasa mesin TBM yang membelah gunung, kita telah membedah secara mendalam mengapa konsep bunker masa depan bergantung sepenuhnya pada ilmu bumi.
Ini adalah bukti bahwa sains terapan dan geografi fisik adalah fondasi tak terlihat dari kekuatan militer sejati sebuah negara. Terima kasih telah menemani perjalanan analisis geologi militer yang mendalam ini di Kenapa Itu Ya. Kami mendesain konten esai dokumenter ini khusus untuk Anda yang memiliki rasa ingin tahu tinggi, pemikir kritis yang menyukai geopolitik, strategi militer, dan persimpangan antara sains alam dengan teknologi pertahanan tingkat tinggi. Jika kalian merasa informasi analisis geologi pertahanan ini penting dan membuka wawasan baru tentang strategi keamanan nasional, jangan ragu untuk membagikan video ini, bagikan ke teman kalian, grup diskusi, atau siapa saja yang suka membedah taktik militer dan rahasia infrastruktur negara. Mari kita tingkatkan literasi sains militer di Indonesia. Bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke saluran ini, subscribe sekarang untuk bergabung dengan komunitas pemikir kritis kami. Di Kenapa Itu Ya, kita tidak hanya membahas permukaan suatu fenomena, tetapi kita menggali jauh ke intinya, membedah secara saintifik dan logis segala hal, mulai dari misteri fisika kuantum hingga geopolitik pertahanan global. Sekarang, kami ingin mendengar analisis logis dari kalian. Setelah memahami peta geologi dan tantangan rekayasanya, tulis di kolom komentar, menurutmu di pulau mana atau di lokasi geografis spesifik mana yang paling logis dan aman untuk membangun bunker komando presiden jika krisis global benar-benar terjadi? Mari kita berdebat secara sehat di bawah. Jangan lupa untuk menekan tombol like pada video ini. Interaksi sederhana dari kalian sangat membantu algoritma untuk merekomendasikan konten edukatif dan analitis seperti ini kepada lebih banyak penonton di seluruh Indonesia. Semakin banyak yang menonton, semakin banyak konten berkualitas yang bisa kami produksi untuk kalian semua. Untuk memperdalam pemahaman kalian tentang strategi pertahanan ruang angkasa dan geografi militer, pastikan kalian mengecek video dokumenter esai kita sebelumnya tentang mengapa Indonesia sangat rentan terhadap krisis global atau bagaimana satu drone murah bisa menghancurkan sistem radar bernilai miliaran dolar. Klik video yang muncul di layar akhir sekarang. Ingatlah bahwa pertahanan terkuat sebuah negara tidak selalu terlihat oleh mata telanjang. Terkadang, kekuatan itu tersembunyi jauh di bawah kaki kita, menunggu untuk dimanfaatkan oleh pikiran-pikiran cerdas yang memahami bahasa bumi. Teruslah bertanya, teruslah menganalisis, dan jangan pernah berhenti mencari tahu rahasia di balik dunia yang kita tinggali. Sebagai catatan tambahan, diskusi tentang geologi militer dan infrastruktur rahasia ini murni didasarkan pada analisis sains terapan dan studi literatur pertahanan terbuka. Tujuan utama kita adalah edukasi, meningkatkan kesadaran strategis, dan mengapresiasi keajaiban geografi Indonesia yang begitu kompleks dan luar biasa kaya akan potensi tersembunyi. Cek juga kolom deskripsi di bawah untuk melihat chapter timestamps, agar kalian bisa memutar ulang bagian spesifik dari video ini, seperti anatomi bom MOP atau fisika peredaman kejut batu granit. Kami juga menyertakan beberapa referensi bacaan bagi kalian yang ingin menyelam lebih dalam ke dunia geoteknik militer dan arsitektur bawah tanah ekstrem. Sekali lagi, kami sangat menghargai dukungan kalian terhadap saluran Kenapa Itu Ya. Setiap pandangan, komentar, dan langganan kalian memotivasi tim kami untuk terus meriset, merancang visualisasi 3D, dan menyajikan esai dokumenter sains populer dengan standar produksi terbaik di Indonesia. Kita sedang membangun perpustakaan pengetahuan bersama. Sampai jumpa di video analisis mendalam berikutnya. Tetaplah penasaran, tetaplah kritis, dan mari kita terus mengungkap misteri alam semesta dan rahasia teknologi yang membentuk masa depan peradaban kita. Saya perwakilan dari tim Kenapa Itu, ia pamit undur diri. Selamat beraktivitas, salam sains, dan sampai perjumpaan kita di dimensi ilmu pengetahuan selanjutnya.